Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang penting di dalam firman ini. Yang pertama ialah memperdengarkan, dan yang kedua adalah melakukan. Kita tahu hampir di seluruh agama melihat bahwa Allah itu jauh di langit sana, atau dalam teks kita ini disebut jauh di seberang lautan, di tempat yang tidak terjangkau. Begitulah orang memahami bagaimana Tuhan itu. Dia berada di tempat yang tinggi, yang kudus, dan jauh di langit sana, jauh dari hadapan kita sehingga sulit menjangkaunya. Itu lama dalam pemahaman orang-orang beragama, sehingga ada banyak orang punya alasan bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan sebab dia jauh. Bagaimana kita bisa melakukannya sebab kita tidak bisa mendengar. Siapakah yang naik ke langit atau menyeberang ke lautan sana untuk mendapatkan firman itu? Saudaraku, kini pemahaman ini telah berubah secara drastis sejak Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, membuat dirinya untuk dimengerti oleh manusia. Sekali lagi saudara-saudara, usaha manusia untuk mendapatkannya adalah sia-sia. Karena itu Allah sendirilah yang menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, dan memperdengarkan firman-Nya kepada manusia. Dan kita tidak perlu jauh ke langit atau ke seberang lautan untuk mendapatkan firman itu. Sebab Tuhan berkata, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, yang paling penting, yang pertama untuk bisa menyatu dengan Tuhan ialah mendengar. Mendengar Tuhan dengan sepenuh hati. Mendengar Tuhan dengan sepenuh jiwa. Sebab Tuhan datang memperdengarkan firman-Nya, memperdengarkan suaranya. Itu memang memerlukan keteduhan, memerlukan kesungguhan, memerlukan ketenangan, konsentrasi penuh, mengarahkan telinga kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan jiwa kita untuk Tuhan berfirman. Dan ketika kita mendengar firman itu, saudara-saudara, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa mau melakukannya.
ambil waktu dulu. Pastikan bahwa Tuhan berfirman kepadamu. Sebab Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Apa artinya itu? Memeliharanya, menyimpan ke dalam hati, mengizinkan firman itu berdaulat, bertahta, berdiam di dalam hati. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya firman itu menggerakkan hidup kita, supaya firman itu mengubah sendi-sendi kehidupan kita. Jadi bukan kita yang mengubah, tetapi firman itu yang mengubah. Usaha apapun yang kita lakukan untuk mengubah diri kita itu sangat terbatas. Tetapi ketika firman itu mengubah diri kita, masuk ke dalam sendi-sendi hidup kita, itulah yang disebut memberlakukannya ke dalam diri kita, sehingga kita menjadi pelakunya. Karena memberlakukan firman itu ke dalam diri kita. Saya kasih contoh kepada kita, saudara-saudara. Kita sudah sering mendengar firman yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi sebenarnya itu disaksikan oleh Matius dan Lukas. Kalau Markus lebih hebat lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap perbuatanmu atau kekuatanmu. Kasihilah. Kadang-kadang kita begitu mendengar firman Tuhan itu berpikir, waduh, bagaimana saya mewujudkan ini, mengasihi seseorang. Wait a moment. Tunggu dulu sajalah. Sebelum kita berpikir mau mengatakan, mau mengasihi seseorang, ingat, Tuhan telah mengasihimu. Dan Tuhan mengasihimu itu dengan harga yang mahal. Mengasihi dengan dirinya sendiri. Yesus menjadi korban, menderita, mati untuk mewujudkan kasihnya itu ke dalam diri manusia. Lalu sekarang kasihilah Tuhan Allahmu sebagai dampak dari kasih Allah itu. Pertanyaan pertama, adakah kasih itu mengalir di dalam dirimu? Di dalam dirimu dulu, nanti akan keluar. Jadi diberlakukan dulu di dalam diri sendiri kasih Allah itu, firman itu, dia akan bekerja di dalam diri kita, dia akan melakukan perubahan di dalam diri kita, dia akan membuat diri kita memasuki sesuatu yang berbeda. Sehingga ketika kita memperlakukannya dalam hidup kita, bukan kita lagi yang melakukannya, tetapi firman itu yang sudah menyatu dengan diri kita. Jadi bukan lagi diri kita. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah pergerakan total oleh kuasa firman yang berada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, tugas mulia kita ketika kita mendengar firman Tuhan ialah memelihara hati dan jiwa. Seberapa jauh firman itu menembus sumsum dan tulang-tulang kita, menembus bagian terdalam dari diri kita yang melakukan perubahan secara total dari ke dalam diri kita. Itu yang terjadi. Jadi jangan kita langsung mau melakukan kepada orang lain padahal ke dalam diri kita belum.
ya rugi dong. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita memberlakukan kasih itu ke dalam diri kita. Jadi ketika kita mendengar Tuhan berfirman, buka hati. Izinkan firman itu mengalir ke dalam dirimu, mengalami proses mengubah kehidupan kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah kejiwaan dan batin kita, hingga akan melahirkan kekuatan yang baru. Itu makanya disebut oleh Paulus, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi yang mengerjakan adalah Dia, Yesus yang mengerjakannya. Dia yang membenarkan, Dia yang menyelamatkan. Tetapi proses penerimaannya itu ialah sola fide, hanya iman dengan hati orang percaya dibenarkan oleh Tuhan. Lalu dia akan keluar di dalam aksi, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi tidak tinggal diam di dalam diri kita saja, tetapi sebagai dampak dari kekuatan kerja firman itu, kita menjadi penyaksinya, menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kekuatan Allah, menyaksikan anugerah Allah. Apa yang dimaksud dengan mulut orang mengaku? Ya, salah satu tentu adalah pengakuan iman kita itu benar. Kita mengaku pada Allah Bapa, mengaku pada Yesus Kristus, mengaku pada Roh Kudus, mengaku bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kita, mengaku bahwa Tuhan telah mengampuni kita, mengaku bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu bagus. Dan teruslah melakukan. Tetapi tidak hanya itu yang dimaksud dengan mengaku. Mengaku artinya adalah pergerakan hidup kita, aktivitas kita, perbuatan kita, gerak langkah hidup kita itu berada dalam pengendalian firman itu. Maka yang harus menjadi pertanyaan bagi kita, berulang-ulang kita tanyakan kepada diri kita, berulang-ulang kita tanyakan, adakah firman Tuhan yang bekerja di dalam diriku? Adakah firman Tuhan yang sudah kuterima? Jangan pula kita seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengertinya, akhirnya tidak pernah berbuah. Begitu datang penderitaan, dia sudah lari. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan pura-pura mengerti, padahal tidak mengerti. Begitu datang godaan kekayaan, dia tidak berbuah. Tetapi yang Tuhan katakan ialah mendengar firman Tuhan dan mengerti, sehingga firman itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sekali lagi saya akan sampaikan kepada kita apa yang dikatakan Yesus ini. Firman itu akan berbuah. Jadi bukan kitanya yang berbuah yang pertama, bukan. Kita menjadi penampakan atau realita dari buah firman itu. Firman itu yang berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari renungkan firman Tuhan yang kau dengar, dan izinkan firman itu bertahta ke dalam hatimu. Izinkan firman itu mengontrol, mengerjakan, melakukan sesuatu ke dalam diri. Sebab kuasa firman itu akan membenarkanmu, dan kuasa firman itu akan menyelamatkanmu. Firman itu menjadi kekuatan kita, menjadi tenaga kita, menjadi pergerakan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu,
itu adalah firman nyata dari Tuhan Yesus kepada kita. Dan firman yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, artinya ialah kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman itu tidak jauh di langit sana. Firman itu tidak jauh di seberang lautan sana. Firman itu tidak jauh di masa lalu. Firman itu tidak jauh di masa yang akan datang. Firman itu kini, di sini, di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam hati kita, karena Tuhan berdiam di dalam kita. Amin.